Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube tutorial saya, with Arif. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting atau membuat hotspot pada MikroTik kebutuhan S di VirtualBox. Nah, jadi untuk topologinya itu sederhana sekali ya. Jadi di MikroTik ini, saya akan memperlihatkan portnya, ya, port jaringannya. Pertama, kita punya Ether 1 yang terhubung secara bridge agar mendapatkan internet secara langsung bersama dengan host atau PC serta laptop teman-teman sekalian ya. Ini saya terhubung secara wireless, dan adapter kedua itu internal network dengan nama LAN. Jadi nanti di Syncom atau Windows Server ini, atau ya Windows Server ataupun DNS Server ini, nanti kita akan buat ini ya, debiannya ini terbypass karena nanti kita akan membuat hotspot ini menggunakan login page. Jadi ada web servernya juga. Nah, untuk di Windows Server ini kita akan coba login tanpa kita bypass atau make binding. Nah, langsung saja saya akan buka Winbox-nya, kita connect. Di sini disarankan untuk terkoneksi menggunakan IP address ya. Kita akan klik connect. Oke. Karena di sini kita OS-nya masih versi 1, versi 0 yang trial. Nah, jadi kita akan oke-kan saja, nggak apa. Nah, jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat hotspot, kita harus membuat sebuah IP address. Nah, IP address ini saya sudah buat menggunakan DHCP client. Jadi kalau misalkan IP kita itu mendapatkan dari ISP-nya seperti saya ini dynamic, ya nggak apa-apa sih kita buat sebuah DHCP client, nggak apa-apa. Dan ini juga teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau membuat IP address baru, teman-teman tinggal buat ya satu segmen dengan IP address di sisi ISP-nya. Nah, jadi di sini interface-nya arahkan ke interface yang terkoneksi ke ISP, dan networknya akan terisi otomatis. Nanti setelah membuat itu, kita akan membuat yang namanya IP route. Nah, IP route ini isikan gateway dari ISP-nya ya, isikan gateway dari ISP-nya. Atau ya teman-teman, untuk DNS ini juga diisi IP gateway dari ISP-nya. Jadi nggak asal ngisi ya teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan sebuah DHCP client, saya akan coba untuk kita itu ya terhubung secara statik. Artinya kita tidak usah menggunakan DHCP client. Saya akan remove ya. Saya akan ke DHCP client, saya akan remove ini. Oke. Kita akan remove ya. Kita akan remove. Ini gimana nih? Remove-nya kok nggak hilang-hilang? Remove? Oh nggak. Disablekan dulu coba. Oke. Nah, dia otomatis langsung terbuang ya. Kita refresh lagi. Nah, di sini IP address-nya 00. Kita langsung saja connect menggunakan MAC address ya. Nah, di sini kita oke kan? Jadi di sini dia sudah terbonding ya, sudah terbonding tadi di sini, tapi kita udah disablekan karena kan saya berikan tutorial bagaimana caranya menggunakan IP address statik ya. Kita kalau hotspot ini, tempat ini realistisnya itu statik, dynamic servernya kosong. Lalu untuk IP route ya, IP route kita kosongkan juga. Untuk IP address, nah di sini caranya untuk bagaimana kita mengetahui IP address yang kita dapatkan di komputer host, kita masuk ke CMD. Nah, kita ketikkan perintah ipconfig all. Oke, kita ketikkan ipconfig all dan kita akan mendapatkan alamat IP4 address-nya 100.235. Nah, ini disesuaikan dengan ISP teman-teman. Jadi di sini saya akan menggunakan alamat IP address 192.168.100. Misalkan 15/24 ya, /24 nih, /24. Networknya akan muncul sendiri ya. Interface Ether 1, kita apply, oke. Nah, nanti di sini kita masuk lagi ke IP routes ya. Ini yang tadi ya, yang tadi kita ini gateway-nya ya. Ini yang tadi. Ini memang ada di sini ya teman-teman ya.
Ini dynamic aktif. Nah, kita langsung saja masukkan gateway-nya. Nah, di gateway-nya tuh di sini ya teman-teman. Ini gateway ini. Nah, ini gateway. Kita ketikkan alamat IP gateway-nya 192.168.100.1. Oke, kita apply. Oke. Nah, selanjutnya kita arahkan ya destination address-nya ini pastikan 00 karena kita akan membuat gateway internet saja ya. Karena di sini destination address-nya 100.0 ini terbuat secara otomatis. Pastikan distance-nya juga sudah 1. Lalu di sini kita akan masukkan IP DNS. Nah, kalau misalkan kita tidak masukkan IP DNS, kita new terminal ya, kita enter coba. Kita akan enter, kita ping 88. Dia otomatis bisa. Tapi kalau misalkan kita ping menggunakan alamat domain, dia tidak bisa ya, karena tidak ada DNS servernya. Nah, DNS server ini ya, biasanya itu sama seperti alamat IP gateway. Karena tadi DNS server saya sebelumnya 100.1, saya akan buat lagi 100.1. Oke, 100.1, kita apply. Nah, kalau remote request-nya dicentang, ini berfungsi agar nanti klien-klien yang terhubung ke Mikotic Router OS ini akan menerima DNS dari routerbot ini sebagai DNS utama. Kita apply, lalu oke. Nah, jadi nanti ketika DNS remote request saya aktifkan, kita bisa meremote Mikotic-nya dari IP yang berbeda juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat alamat IP, range IP address untuk hotspot. Nah, karena hotspotnya berada di Ether 2, kita fungsikan juga di Ether 2. Misalkan 192.168.10.1 ini alamat Mikotic-nya ya, routerbotnya. Interface Ether 2, kita apply lalu oke. Nah, ini dia titik 1 juga, karena kalau misalkan tanpa slash ya, tanpa slash teman-teman, dia akan menganggap ini prefix 32. Prefix 32. Kita gunakan prefix 24. Oke. Nah, sudah terubah ya, networknya jadi 0. Berarti 254 klien. Nah, jadi kita masuk ke hotspot ya teman-teman. Kita masuk ke hotspot, kita server purpose, kita server ya, kita hotspot setup, interface yang akan ke Ether 2, kita next. Ini ya betul ya, local address NOE tadi 1, next, lalu 10.2 sampai 10.254. Shell certificate-nya kita non, SMTP segmennya kita kosongkan dulu, DNS server ini 1.1 ya, betul. DNS name-nya kita akan membuat halaman login itu menggunakan domain ya, misalkan area.oke. Next, lalu kita usernya kita ubah menjadi user dan user. Oke, next. Nah, setup has complete successfully. Jadi setupnya sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke VirtualBox. Kita akan jalankan simcom. Ya teman-teman. Kita network LAN. Oke, kita oke kan. Kita start. Ya, kita start. Ini berharap saja PC saya tidak lag ya, tidak delay karena keterbatasan RAM-nya. Dan juga nanti di tutorial selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membuat user ini ya, user ini memiliki batasan, limitnya itu yaitu QoS ya, limitnya itu kita batasi, kecepatannya kita batasi di user profiles. Nanti kita akan buat tutorialnya. Nah, nanti ketika ada yang aktif dia akan di sini ya. Nah, nanti kita coba IP binding juga untuk MAC address si Debian ya. Oke, kita buka Windows-nya ya teman-teman. Oke, kita close. Ya, kita tunggu loading screen-nya Windows.
IP binding ini nanti kita akan IP binding MAC address dari Debian-nya ya. Nanti saya copy dulu ya. Saya copy dulu MAC address Debian-nya. Oke, kita ke network, lalu kita advance. Nah, di sini MAC address-nya ya, kita akan copy. Nah, nanti kita akan buat MAC address yaitu di binding. Nah, jadi di sini ya, kita akan lihat ya. Oke, dia disuruh login. Nah, ini halaman Miqotik yang benar ya. Jadi kita sudah terhubung secara real time di Miqotik ini ya teman-teman. Oke, kita reload, coba. Saya akan coba. Ini internet akses sudah masuk kah? Saya rasa belum masuk ya. Saya coba ping Google dulu sini. Ping 88 ya. Saya akan ping 88. Saya akan ping 88. Seharusnya belum masuk, seharusnya. Nah, destination host unreachable. Ya, ini kenapa dia nggak ini ya? Coba. Dia biasanya langsung otomatis membuka browser ya. Membuka browser, dia otomatis membuka browser. Kalau misalkan tidak otomatis terbuka, ya teman-teman langsung aja ya. Kita ketikkan tadi aria.ok ya. Ini pakai tanda ini ya. Nah, ini kita login dulu kan. Nah, jadi kita login dulu. Passwordnya tadi user, password user, username user ya. Kita connect. Nah, jadi ini IP address-nya ya, statusnya kita mendapatkan 10.253. Jadi selalu seperti itu, Miqotik ambil yang paling bawah. Jadi kita coba CMD ya. CMD, kita ping 88. Enter, nah dia bakal berhasil ya, pingnya berhasil teman-teman. Nah, tapi coba misalkan saya logout nih, saya logout ya, kita coba ping 88 lagi, destination host net unreachable, berarti ini sudah berhasil ya. Kita login lagi ya, kita login lagi. Oke, kita login lagi teman-teman, login. Nah, logout, login ya, kita coba pastikan lagi bahwa internet sudah terputus, destination not unreachable. Kita akan coba user dan user. Oke, kita connect. Nah, kita coba ping lagi dan bisa ya. Nah, bagaimana caranya agar si klien ini ya, dia itu nanti di server, di hotspot ini, di mana nih, server profile ini, loginnya ini by cookie-nya matikan saja ya teman-teman. Matikan saja, kalau misalkan ada cookie ini matikan saja ya. Nah, kalau misalkan nih si usernya ini nggak tahu bahwa ada yang namanya itu ya, yang namanya itu ada username, maksudnya itu bagaimana kalau misalkan pengguna dari Windows ini nggak tahu kalau misalkan username-nya user dan passwordnya user. Kita akan buat trial. Jadi di sini ada trial. Nah, trialnya ini trial uptime resetnya ketika ini sudah mencapai 30 menit ya. Jadi dia itu di reset ya. Dia baru bisa memakai trial lagi untuk hari esok. Nah, jadi trial user profile-nya biarkan default. Nanti saya akan memberikan tutorial lagi ya di video selanjutnya. Kita akan apply OK. Nah, anggap saja saya seorang tamu yang datang ke, anggap saja saya seorang tamu yang datang ke hotel dan saya tidak tahu username-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya menggunakan trial? Kita klik here di sini. Oke, try use trial user, kita coba ya. Dia mendapatkan IP 10253. Kita coba lihat di aktif. Nah, ini ada user T ini berarti trial, lalu dilanjutkan dengan alamat MAC address dari si Windows-nya. Itulah kenapa si Windows atau si Utterboard ini bisa tahu kalau misalkan kita itu trial, dan kalau misalkan sudah uptime limitnya 30 menit ya, kita nggak bisa pakai lagi. Jadi di sini ya, session time-nya ini berkurang terus ya. Nah, jadi dia hitung mundur sampai 30 menit sampai waktunya 00. Nah, tadi
kita sudah coba, kita coba ping Google lagi ya. Apakah trial ini bisa? Nah, dia bisa ya, bisa mengalirkan internet. Nah, sekarang coba saya matikan ini. Saya shutdown. Ya, saya shutdown. Lalu saya akan menghidupkan Debian 10 menit saya. Saya ke setting ya. Network. Saya pilih internal network, lalu LAN, advance, oke. Nah, kita masuk ke Debian ya. Apa yang akan terjadi misalkan kita tidak login ya? Seharusnya sama seperti Windows tadi. Kita mendapatkan alamat IP, tapi kita tidak mendapatkan internet masuk. Artinya internet tidak masuk ke kita. Sebenarnya untuk membagikan internet melalui MikroTik tanpa harus membuat hotspot, itu kita mempunyai namanya fitur firewall. Lalu nanti kita pilih NAT, lalu kita pilih di sini source NAT, actionnya masquerade. Nah, jadi masquerade, jadi ini advance. Nanti kita out interface-nya ya, out interface-nya nanti kita pilih ke ISP atau Ether 1 kita. Jadi dia akan mengalirkan internet ke semua port yang ada di MikroTik ini. Jadi ini ada terbuat otomatis ya, masquerade hotspot networknya, source NAT, actionnya masquerade ya, general begini ya. Dia akan secara otomatis terbuat seperti itu. Nah, kita akan coba di Debian ya, ya, apakah bisa. Oke, ntar saya lupa password. Oke, di sini saya akan coba untuk meminta alamat IP secara DHCP. Di sini saya akan tutup dulu atau saya akan pagari dulu ya. Untuk Debian-nya saya akan pagari dulu. Init DHCP. Ctrl X, Y, Enter, service networking restart. Oke, apakah dia akan mendapatkan alamat IP? Kita lihat ya. Kita IP A. Nah, dia dapat nih, dia 10252, satu segmen tadi dengan Windows ya, si Windows tadi. Nah, coba kita ping Google. Kita ping Google ya. Nah, net prohibited. Nah, ini kan net prohibited. Nah, tadi saya sudah kopikan MAC address dari adapter networknya si Debian ini. Nah, caranya itu bagaimana? Kita setting, lalu pilih network, advance. Nah, di sini MAC address-nya ya. MAC address-nya. Jadi, di sini saya akan masuk ke IP, hotspot, lalu kita akan pilih active host. Mana ya? Ini ya, ini ya. Iya sih, ini ya. Kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat di sini sebentar. Di sini IP A. Karena tadi saya ini. Oke, kita pastikan MAC address-nya betul ya. MAC address-nya itu yang 0800273343. Nah, di sini kan 3343 nih. Nah, jadi kita akan klik kanan. Lalu kita akan coba MAC binding. Nah, kita MAC binding. Ini address-nya udah betul ya. Nah, address-nya 10.10 itu ada 10.10. Lalu type-nya bypass. Kita apply. Oke. Nah, IP binding sudah ada di sini ya. Sekarang coba kita ping ke 88. Lihat, dia sudah berhasil karena tadi kita tidak MAC bindingkan si IP Debian ini, makanya dia tidak mengalirkan internet. Jadi sekian saja tutorial dari saya. Mungkin akan saya lanjutkan di video kedua untuk menu QoS serta manajemen bandwidth yang benar di hotspot MikroTik ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya bermanfaat.